Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, ini saya perkenalkan, nama saya Aspen Hutapea. Saya tinggal di Bekasi Bapak Ibu. Di antara kita semua di sini banyak dari berbagai daerah. Ada yang dari mana? Jakarta Utara. Dari mana lagi? Ya, luar biasa. Dari Serang mana? Itu Bapak Ibu. Kita di sini bukan hanya di sekeliling Olympia Center ini Bapak Ibu. Artinya di sini banyak yang memerlukan Olympia Center ini, karena di Olympia Center ini ada usaha, ada peluang Bapak Ibu. Itulah yang akan kita jelaskan untuk hari ini. Jadi Bapak Ibu, untuk mau memasuki suatu perusahaan, kita harus perlu tahu dulu bagaimana perusahaannya, apakah layak kita percayai, bagaimana juga apakah dia resmi atau legal ilegal Bapak Ibu ya. Karena banyak perusahaan di luar sana kan sebentar 1 tahun sudah nggak ada lagi, 1 tahun sudah nggak ada lagi, gedungnya mewah tapi tidak milik sendiri Bapak Ibu. Ini yang saya jelaskan di PT Best. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung, yang punya perusahaan yang gedungnya milik sendiri, kantor pusatnya di Bandung Bapak Ibu. Di sini akan saya uraikan Bapak Ibu, akan saya jelaskan sampai sejelas-jelasnya. Ya, kita berada di bisnis syariah PT Bandung Eko Sinergi Teknologi Bapak Ibu ya. Nah, next. Bapak Ibu, kebanyakan masyarakat Indonesia seperti ini Bapak Ibu. Lihat. Ini adalah ilustrasi buat kita bahwa beginilah kebanyakan masyarakat kita. Nah, masih butuh tambahan kah? Butuh tambahan penghasilan? Masih. Saya yakin semua yang di sini butuh tambahan. Dan apakah Bapak sudah berkecukupan? Oh, belum. Mungkin Bapak Ibu terlilit hutang, betul? Banyak yang terlilit hutang. Nah, di sini kita berada di PT BES ini untuk semua mengatasi ini. Ya, lanjut. Kita punya impian Bapak Ibu ya. Kita punya impian, banyak impian kita. Tapi nyatanya untuk mencapai impian itu perlu biaya. Jadi kita kalau hanya impian, kita nggak berani dengan biaya, itu hanya hayalan ya. Itu hayalan bisa gratis. Terbukti di sini kalau untuk membeli, kita ada impian motor gede itu bisa 50 juta dan banyak Bapak Ibu mau ke Mekah ya, naik haji 150 juta dan banyak lagi semuanya tuh. Ini untuk kuliah yang lebih baik itu butuh 250 juta. Itulah maksudnya, impian itu harus dibayar kalau kita mau membuktikan mencapai impian kita itu Bapak Ibu. Ya, ada lagi ini yang mau jalan-jalan ke luar negeri, mau mobil mewah, mobil Pajero, ya, jadi luar biasa. Nah, Bapak Ibu, orang banyak di luar sana untuk mencapai impiannya, harapannya, banyak yang membuat atau jalan pintas ya, dia mencicil, akhirnya dia punya utang, dia bikin pusing ya, memaksa beli mobil kredit 3 tahun, memaksa beli motor, beli mobil, bahkan beli rumah, semuanya itu bikin pusing ya, bikin pusing. Tapi kebanyakan kita sekarang ini karena levelnya di situ, levelnya masih di kredit-kreditan. Ya, itulah yang mau kita angkat. Kita jadi hijrah dari situ Bapak Ibu ya. Dan ini kita tidak mau seumur hidup hanya untuk membayar utang kita Bapak Ibu. Ya, kita lihat ilustrasi ini. Kita tidak mau seperti ini Bapak Ibu. Di awal dia masih muda, begitu mendapat pekerjaan, ada kesempatan cicil, utang ya.
dia utang dengan harapan saya sudah punya gaji. Bahkan orang yang tidak punya gaji pun berani. Kemudian dia tegar-tegarnya naik posisi, dia tambah lagi utangnya, ya, tambah utangnya, tentu cicilannya akan bertambah, ya, karena dia juga butuh rumah, beli rumah, butuh lagi mobil, beli mobil, belum lunas mobil, sudah cicil rumah, ya, begitu, sampai begitu dia pensiun, Bapak Ibu, penghasilan sudah berkurang, tapi utang masih belum tertutupi, ya. Kita tidak mau seperti ini. Bahkan dia sudah mati, dia sudah di liang kubur, utangnya belum lunas. Yang dibebani adalah keluarganya, anaknya. Kita tidak mau seperti ini, Bapak Ibu. Setuju? Ya, itulah yang kita hindari, Bapak Ibu. Nah, di sini bagaimana cara meraih impian tanpa riba? Ya, boleh Anda mencapai membeli sesuatu dengan cara menabung, boleh menabung. Apakah gaji Anda itu 1 juta? Taruhlah ibaratnya 1 juta, gaji Anda 1 juta bisa disisihkan dalam 1 bulan. Anda bermimpi atau saya mau punya mobil Pajero, ya, kita harus ada satu tujuan, impian itu ya, supaya kita fokus menabung. Pajero, ya. Saya harus mendapat Pajero, tapi kita hanya bisa menabung dalam 1 tahun hanya 12 juta. Butuh 30 tahun, Bapak Ibu, supaya dapat Pajero itu yang tadi kita impikan. Butuh 30 tahun. Bayangkan, Bapak Ibu, dari sekarang 30 tahun berikut baru Bapak Ibu bisa beli Pajero. Kira-kira Pajeronya masih ada nggak, Bapak Ibu? Iya, itulah Bapak Ibu. Dengan menabung ini belum tentu, ini bukanlah solusi, Bapak Ibu, ya, bukan solusi. Ya, inilah problem kita karena penghasilan kita tidak sesuai, ya. Pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan, lebih besar pasak daripada tiang, ya, ambruk, ya, begitu, ya. Nah, faktanya kita tidak memiliki tabungan. Impian kita itu hanyalah khayalan, tinggal mimpi, ya. Itulah kalau kita dengan posisi menabung tidak mencukupi, itu hanyalah mimpi impian kita, tinggal mimpi, ya. Kita boleh menjadi pengusaha, ya. Mungkin Bapak Ibu di sini kalau mau jadi pengusaha yang besar dengan modal miliaran, mungkin kita tidak ada di sini, Bapak Ibu, ya. Kita tidak ada di sini. Nah, inilah kita, PT BES di sini bisa memberikan solusi buat kita. Kalau kita mau jadi pengusaha apartemen, ya, luar biasa, modalnya miliaran. Ini semua modalnya miliaran. Jadi ini bukan untuk kita, Bapak Ibu. Sekarang yang kita cari asetnya kecil, tapi usaha itu modalnya miliaran. Bagaimana? Apakah itu? Di manakah itu? Di sini, Bapak Ibu, di PT BES disebutkan aset kecil tanpa risiko, berpenghasilan miliaran, dan itu sudah terbukti, Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu, di sini saya beritahu dari 2 tahun 3 tahun PT BES sudah membagikan 6.000 motor. Ini di tahun yang lalu, Bapak Ibu, ya. Ini di tahun yang lalu 6.000 unit motor dengan nilai 20 juta, dan kemudian Mobilio dengan harga 150 juta sudah dibagikan 3.000 unit, Bapak Ibu. Kemudian lagi 500 unit mobil Pajero, tadi impian Bapak Ibu, sudah dibagikan 500 unit, Bapak Ibu. Bahkan rumah dengan harga 1 miliar atau yang disebut dengan rumah luxury sudah dibagikan lebih dari 200 unit. Tepuk tangan buat inilah yang saya sebut PT BES, BES Corporation, perusahaan yang memasarkan produk berkualitas. Jadi di sini, Bapak Ibu, kita ada produk, itu adalah jembatan
alasan buat kita berbisnis Bapak Ibu ya. Di samping nanti ada penjelasan produknya yang luar biasa ya. Di situ Bapak Ibu. Di sini ada alamatnya. Tadi saya bilang perusahaan banyak 1 tahun sudah nggak ada di tempat ya, sudah pindah. Ini dia PT BES, alamatnya Grand Suropati Core ya. Ini kawasan, itu kawasan Suropati ya. Di situ semua perkantoran ya, universitas, Jalan Suropati, Jalan Haji Mustafa Bapak Ibu. Apabila Anda berada di jalan ini pasti kelihatan PT BES karena gedungnya lumayan tinggi. Di antara gedung itu PT BES yang lebih tinggi. Jadi langsung tertangkap layar Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian perusahaan kita resmi berizin ya. Resmi berizin. Makanya perusahaan yang lain kita tidak tahu, belum menunjukkan bagaimana legalitasnya. Kalau di sini kita ada izinnya ya, nomor induknya ada. Di sini ini menandakan pola izinnya. Bagaimana perusahaan itu dikatakan resmi apabila dia disertifikasikan Bapak Ibu. Ini sudah ada semua sertifikasinya. Nah, kemudian sertifikat keanggotaan karena kita ada bentuknya penjualan langsung. Kita ada sertifikatnya Bapak Ibu ya. Ini juga ada sistem elektronik. Apabila kenapa bisa ada penyelenggaraan sistem elektronik? Kita juga bisa di online Bapak Ibu, dan di sana ada website kita. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, website kita itu sudah resmi, sudah ditanggung oleh PT BES Bapak Ibu ya. Baik. Kemudian sertifikasi perusahaan sesuai syariah, karena perusahaan kita ini berjenjang syariah Bapak Ibu, berjenjang syariah. Sertifikat bahwa PT BES telah mempunyai prinsip syariah oleh Dewan Syariah Nasional Indonesia ya, Nasional Majelis Ulama. Nah, surat keputusan Dewan Syariah sudah ada semua Bapak Ibu, izin halal semua. Setiap produk kita itu sudah ada izin halalnya, jadi tidak perlu diragukan lagi ya, ada sertifikasinya. Dan di sini ada perusahaan berprestasi. Tadi perusahaan kita itu resmi berizin, perusahaan lain juga banyak yang resmi berizin. Tapi apa kelebihannya dengan PT BES? Di samping PT BES resmi berizin, PT BES juga mempunyai prestasi, yaitu produk terbaik pada tahun 2020 sampai 2022 Bapak Ibu. Di sini lagi ada percepatan perusahaan tercepat perkembangannya dimenangkan oleh PT BES. Karena kenapa saya bilang PT BES dimenangkan oleh PT BES? Karena perusahaan dari asosiasi semua ada di Indonesia memilih perusahaan-perusahaan terbaik. Makanya yang pemenangnya adalah perusahaan PT BES. Kemudian member growing, artinya Bapak Ibu pertumbuhan tercepat membernya dimenangkan oleh PT BES Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, direct selling ini adalah sistem kita ya, sistem penjualan yang berjenjang atau multi level terbaik di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, di sini juga ada pendukung bahwa perusahaan kita itu adalah perusahaan yang internasional ya. Di sini ISO, International Standard Organisasi Bapak Ibu. Jadi perusahaan PT BES sudah masuk daftar ISO ya. Kemudian di sini Majelis Ulama ya, itu AP2LE, jadi sangat lengkap. Dan di sini juga waktu menerima penghargaan, di sini disaksikan oleh mitra-mitra atau reseller PT BES. Di antaranya ada di sini, kita lihat yang berbaju hijau ini adalah bunda kita, mentor kita, Bunda Marlin. Bunda Marlin juga membawa temannya atau membawa mitranya, yaitu Pak Lisber ada di sini Bapak. Ada juga Ibu Olivia ada. Jadi di sini pada saat penerima ini membuktikan kalau ini adalah sah ya, bukan edit-editan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian visi utama perusahaan, banyak yang punya visi dan misi.
Tapi yang lebih hebat di sini, yang lebih bermanfaat di sini adalah PT BES yang ini dengan visi utama ialah menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Luar biasa, PT BES memikirkan umat, Bapak Ibu. Umat itu bukan hanya satu RT ya, umat itu banyak ya, dengan moto go berkah no riba. Makanya Bapak Ibu, kenapa tadi diajak dengan yel-yelnya go berkah no riba, itu adalah moto dari PT BES ya, go berkah no riba. Jadi di sini saya ajak Bapak Ibu supaya bisa menangkap arti daripada go berkah no riba itu adalah moto dari PT BES. Saya ajak Bapak Ibu untuk ikut kita bersinergi. Kalau saya bilang PT BES, Bapak Ibu bilang go berkah no riba. Siap Bapak Ibu? Ya. Oke, saya tes. PT BES go berkah no riba. Terima kasih. Ya. Ini kegiatan-kegiatan daripada Bapak Haji Febrian. Tadi CEO-nya PT BES terlewat tadi adalah Bapak Haji Febrian Agung ya. Bapak Haji Febrian Agung ini dia. Gambarnya sedikit ya karena pakai masker. Di sini Bapak Haji ini membagi-bagikan sembako, membagi-bagikan itu namanya peduli sosial, karena PT BES punya program peduli sosial. Bahkan PT BES juga mempunyai program beasiswa untuk santri-santri Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Kita melihat PT BES ini bukan hanya dari segi bisnisnya, dari segi kemanusiaan luar biasa Bapak Ibu. Itulah profil daripada perusahaan kita PT BES yang layak kita beri apresiasi yang luar biasa. Nanti itu selain penjelasan profil perusahaan dengan saya tutup dengan sampai jumpa di